The line, they're all thinking the glorious white snow. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih, dan baru di tahun 2023 ini, dari film yang berjudul Rally Road Racers. Film ini menceritakan seekor binatang paling lambat, yaitu kukang yang berusaha menjadi pembalap top untuk menyelamatkan tanah neneknya dari penggusuran, sehingga dia harus mengikuti turnamen balapan tersulit untuk menyelamatkan tanah tersebut. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan RC Vainglorious, si katak pembalap rally yang jago di lintasan bahkan belum terkalahkan. Namun dia tetap kalah nih dari Genas, yaitu rivalnya RC yang tiba-tiba menghilang. Kesempatan bagi RC naik daun, ia membuat Z si bocil kukang mengidolakannya, lalu meniru gaya balapannya RC. Bedanya Z menaiki sepeda mengelilingi desa kukang. Yang nyatanya Z membuat kekacauan dan dimarahi. Herannya gadis kukang justru menyukai aksinya Z. Sayangnya Z belum sempat berkenalan karena nenek bayi menariknya pulang ke rumah, di mana si nenek mengadu kelakuan Z pada ibunya yang telah tiada. Begitupun Z karena ia malas berlatih tai chi sama neneknya atau memangkas pohon bonsai. Walaupun begitu, tidak menghentikan Z menyukai hal yang berbau balapan. Hingga Z dewasa, keinginan balapan sebenarnya terwujud. Sedihnya Z kalah, ia pun murung. Tiba-tiba Genas si kambing menghiburnya dengan memberi Z stiker penyemangat. Namun Z tetap lesu hingga tiba di rumah. Jadi di pagi hari nenek bayi mengajak Z latihan tai chi supaya Z bisa menemukan arti dari kehidupan. Sedihnya latihan mereka terganggu nih oleh bulldozer serta pasukan katak yang berdatangan, dikarenakan RC Vainglorious Industry akan menggusur desa kukang. Ia membuat nenek bayi bersedih, jadi Z pergi menemui RC di kantornya, di mana banyak sekali piala rally sudah dimenangkan. Tidak lama muncullah RC. Di sini Z memperkenalkan dirinya, lalu bertanya alasan RC menghancurkan desa kukang, yang ternyata ia akan membangun Moody Meadows, sebuah rawa-rawa elit untuk katak kelas atas. Padahal desa kukang desa terakhir. Sayangnya RC tidak peduli nih, lain persoalan jika Z membayarnya. Sedihnya Z tidak punya uang, ia pun diusir sambil melewati kotak piala kosong untuk rally Silk Road. Meskipun belum balapan, RC sudah percaya diri nih akan memenangkannya dengan segala cara. Melihat keyakinannya itu, Z menantangnya bertaruh balapan. Apabila ia menang, RC memberikan akte tanah milik neneknya, sedangkan RC akan memajang wajahnya Z. Mereka pun setuju nih, kemudian Z memikirkan cara untuk menang. Sampai Genas datang dan menceritakan kalau rally Silk Road balapan yang berbahaya. Namun bagaimana lagi, hanya itulah cara Z menyelamatkan rumah neneknya. Syukurnya di sini Genas mau membantunya. Ia pun mengajak Z ke bengkelnya, di mana ada majalah yang membahas Genas. Tapi Genas menutupinya nih, lalu mengalihkan pembicaraan tentang lomba balapan nanti, yang rencananya Genas akan ikut bersama Z, yang membuat Z senang sekaligus bertanya-tanya nih kenapa membantunya. Yang sayangnya Genas tidak memberi jawaban. Ternyata Genas ini ingin membantu anak rekannya dulu. Kemudian di pagi harinya Z berangkat ke bengkelnya Genas sambil mengarang cerita ke neneknya, sama seperti ibunya dulu. Tidak lama Z sampai, lalu Genas mengevaluasi Z dalam menyetir. Yang sebelumnya Genas mempersiapkan mobilnya dulu, bersamaan anteknya RC memata-matai. Setelah mobilnya jadi, Z melakukan test drive.
muscle. He always gets nervous. Yang hebatnya Z berhasil nih menguasai mobilnya. Di sisi lain, Arsi melihat foto pembalap lainnya. Namun ia merasa cemas begitu melihat fotonya Genas, karena bisa jadi ia akan kalah. Oleh sebab itu, Arsi merencanakan hal jahat nih saat balapan nanti. Kemudian hari balapan pun tiba. Dua komentator membuka acaranya, yang sekaligus memperkenalkan pesertanya. From India, it is Team Straight out of South Central China. China, the British invasion. Entry from Britain's notorious Team Vice. Setelah itu menjelaskan sistem lombanya akan berlangsung dalam 4 putaran selama 4 hari. Di sisi lain sih dihampiri tim White Lightning, tim kuda laut ada Berpe dan juga ada Lina. Mereka mengajak berkenalan Z. Kemudian balapan pun dimulai. Para peserta bersiap di lane masing-masing. Thinking the same thing. Did I remember to put... Yang membuat Z terkejut dikarenakan boleh berbuat curang. Seperti mobilnya Z diganggu oleh kroconya Arsi. Belum lagi datanglah tim Armadillo yang mobilnya hanya roda. Dengan mudahnya menyalip Arsi, kesempatan Z untuk memimpin. Sialnya ia terus dibuntuti oleh Arsi yang membuat Z panik. Apalagi di tengah jalan ia melihat seekor kukang dalam bahaya. Mau tidak mau Genas putar balik setirnya dan menghampiri si kukang. Yang ternyata ia diganggu Nel, harimau kenalannya Genas dulu. Kemudian mereka berkelahi. Sedangkan Z menolong si kukang, yaitu kukang betina yang membuat Z terpana. Sayangnya Genas menjewernya untuk kembali balapan. Ternyata kukang itu bersama Selby yang juga kaki tangannya Arsi. Lalu laporan kalau Nel tidak bisa mengalahkan Genas membuat Arsi marah. Namun ia meraih posisi pertama. Sedangkan Z yang mengetahuinya langsung tancap gas hingga mendapatkan posisi ke-6. Singkat cerita, Nenek Bay menampung warga yang rumahnya sudah dihancurkan. Di saat yang sama Z dihampiri oleh Selby. Ia mengatakan posisi Z tidak memungkinkan untuk menjadi juara. Padahal tujuan Z ikut balapan demi menyelamatkan rumah Nenek Bay dari kehancuran. Yang herannya Selby juga mengenalnya. Ternyata Selby adalah gadis kukang yang melihat aksi Z sewaktu kecil. Ia pun memiliki kenangan di desa kukang. Mendengar desanya mau dihancurkan, Selby jadi khawatir. Sialnya mereka harus pergi dikarenakan Neil datang, lalu mengajak Genas duel kedua kalinya. Sehingga terjadi keributan. Sedangkan Z dan juga Selby yang lagi bersembunyi dikejutkan oleh korban dari keributan Genas dan juga Nel. Seketika Z kesana nih untuk menyelamatkan Genas. Tapi sayangnya Z terjebak di antara dua harimau. Mau tidak mau ia memakai Tai Chi-nya. This is weird. Excuse me? Dengan begitu Nel berhasil dikalahkan. Lalu perlombaan hari kedua tiba. Bersamaan video Z viral tentang ia mengalahkan harimau yang membuat Z memiliki penggemar. Tiba-tiba muncullah Arsi. Ia menaiki taruhannya, yaitu seluruh kukang akan memiliki akte rumah. Dengan syarat jika Z kalah dia akan jadi kroconya. Di situ Z setuju. Tidak lama pertandingan pun dimulai. Disiarkan di internet sehingga Selby bisa menontonnya, sekaligus bisa merasakan seolah sedang balapan bersama dengan Z. Yang malangnya itu hanya imajinasi Selby, karena sebenarnya Arsi meruntuhkan salju yang membuat jalurnya pindah ke danau yang membeku, mengakibatkan mobil Arsi sulit berjalan di atas es. Sedangkan Arsi bisa lolos dari situ dengan mengorbankan satu kroconya. Sementara itu Z dan juga Genas mencari cara nih. Untungnya mereka memiliki tali yang bisa menarik mobilnya dari es. Lalu Genas membebaskan kroconya Arsi. Mereka pun siap melanjutkan balapan. Namun tiba-tiba mobil pembalap lainnya mengalami tabrakan beruntun dan terjebak di atas es yang retak.
Dengan sigap Z mengaitkan tali ke semua mobil secara bersamaan. Oh, this is not looking good, folks. Don't give out on me. Hingga Z berhasil nih menyelamatkan para pembalap lainnya. Ia pun dielu-elukan, bahkan videonya top global. Ia membuat Nenebay bangga padanya. Hebatnya Z langsung menduduki posisi ketiga. Meskipun begitu Z tidak sombong, karena selalu ingat motivasinya Ganesh, pemenang selalu menang meskipun kalah. Di sisi lain, Arsi merayakan pesta untuk urutan pertamanya di hari kedua. Sampai ayahnya datang memarahi Arsi karena sudah mempertaruhkan bisnis keluarganya demi mengalahkan Z. Bahkan mengancam Arsi jika ia kalah. Seketika Arsi panik, lalu menghubungi Selby untuk mencari tahu kelemahannya Z. Yang saat ini Z di tengah pesta sekaligus dikerubungi pembalap lainnya. Mereka meyakinkan Z kalau besok ia bisa juara, apalagi jika memakai nitro. Di sini Ganesh menjelaskan mereka tidak memiliki budget. Syukurnya tim lain memberikan sponsor. Namun Z tidak tertarik karena ia teralihkan oleh Selby, ditambah mengajaknya berdansa. Ia membuat Z bahagia, namun Selby harus pergi menemui Arsi, lalu menyatakan tidak mau melakukan apa yang disuruh Arsi. Dengan terpaksa Arsi mengungkit masa lalu Selby yang sudah membersihkan nama ayahnya. Bersamaan Ganesh melihat mereka. Sementara itu Selby sadar nih, ia setuju melakukan apapun yang dikatakan oleh Arsi, seperti menyuruh Selby berpura-pura menyukai Z. Lalu keesokan harinya balapan hari ketiga tiba, yang membuat Ganesh gelisah harus menyembunyikan rahasia dari Z. Ditambah datanglah Arsi memprovokasi Z kalau Selby tidak mencintainya. Untungnya Ganesh mencegah Z mendengar hal itu. Tidak lama balapan pun dimulai. Di sini Z sambil curhat tentang kebahagiaannya bersama Selby, yang membuat Ganesh muak karena Z harus fokus ke balapan. Yang diinterupsi begitu Z mengaktifkan nitro gas atau NOS, sehingga mobilnya melaju dengan cepat. Bersamaan Z tidak hentinya menceritakan soal Selby, dan lagi-lagi Ganesh menyuruhnya berhenti. Tapi Z menganggap Ganesh cemburu karena ia sudah tidak bisa lagi balapan. Parahnya Z tetap menyalakan nitronya sampai garis finish, yang membuat mobilnya terbakar. Di situ Ganesh memadamkannya. Sedangkan Z merajuk seperti ibunya yang tidak mendapatkan keinginannya, sehingga terungkap ibunya Z dulu satu tim dengan Ganesh. Namun karena tidak mendengarkan Ganesh, ibunya tewas. Yang membuat Z terkejut, ditambah mobil mereka meledak. Di sini Arsi melihatnya bahagia hingga membuat simulasi kemenangan. Sedangkan Nenebay merasa terpanggil ke tempat balapan. Di saat yang sama Arsi memberitahu Selby kalau Z berhenti balapan. Sayangnya Z-nya sendiri muncul. Ia menyerahkan dirinya untuk jadi budak Arsi. Setelah itu Arsi menjelaskan alasan Selby di sini, yaitu Selby disewa untuk menghancurkan Z, yang membuat Z kecewa. Singkat cerita, Z yang sendirian teringat pertanyaan neneknya tentang hidup. Bersamaan Ganesh di halte bis mau pulang. Herannya ia justru bertemu dengan Nenebay dan mengatakan pada Ganesh kalau ini bukan salahnya. Lalu neneknya mencegah Ganesh pulang. Di sisi lain Z yang sedang berlatih Tai Chi dikejutkan temannya karena membawa kabar BRP sudah lahiran di rumah sakit, sehingga ia dan istrinya tidak bisa ikut balapan di hari terakhir. Jadi mempercayakannya pada Z, begitupun pembalap lainnya. Ditambah datang Selby meminta maaf sudah mengkhianatinya yang lagi berjuang untuk desa Kukang, yang membuat Selby suka pada Z. Oleh karena itu ia ada di sini, bahkan membantu Z melanjutkan balapan dengan menggunakan mobil Neil. Sebelum itu Z menemui Ganesh untuk meminta maaf. Mereka pun berbaikan. Ditambah ada Nenebay mendukung Z melanjutkan balapan. Yang sayangnya sebentar lagi balapan mau dimulai. Mengetahui Z belum muncul, pembalap yang lain membuat strategi untuk mengulur waktu sekaligus menghentikan Arsi. Dan benar aja Z datang bersama Ganesh dan juga Selby. Mereka menyusul Arsi. Cannot recall it. Not yet.
Sialnya RC menabrakkan mobilnya sehingga terjadi kecelakaan mengenai sebuah kren hingga ambruk, lalu membelah lintasan balapan, di mana RC sudah melewatinya sedangkan Z bertahan di seberang. Di sini Shelby dan juga Ganesh bingung apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba Z teringat nih ucapan neneknya untuk menyelamatkan rumah, yang membuat Z yakin bisa menyelesaikan balapan tersebut. Dan benar aja nih, Z bisa memotong jalur mobilnya RC sebelum garis finish. Dengan begitu Z dinyatakan pemenangnya. Di akhir film semua orang menyelamati Z. Tidak lupa ia menagih hadiah taruhannya dari RC, yang saat ini ia ditangkap ayahnya. Meskipun begitu Z mendapatkan akte rumahnya lagi, yang membuat nenek bayi merasa senang. Nah itu tadi alur cerita dari film Rally Road Racers. Gimana Sleeper? Seru banget kan balapan dari film satu ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.